Jadi doa bisa merubah. La yaruddul qadha illa doa. Tapi doa takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Maka kita tak tahu yang mana, kita disuruh berdoa. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ini banyak orang sekarang habis sholat nggak mau berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Pas ditanya, ente nggak berdoa? Apa doa yang lama aja belum makbul, masa tambah lagi? Berdoa. Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa, sebagaimana kita tidak pernah muak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lugasnya, bisakah takdir mubram diubah oleh doa seorang mukmin? Mohon dalil dan penjelasannya. Kita tak tahu mana yang ketetapan Allah muqayyad mubram, kita serahkan pada Allah. Puncak dari setelah doa adalah ridha. Aku ridha menerima ketetapan engkau. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Ketika orang sudah masuk surga, ditanya Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, madza turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridhaka. Itulah mengapa kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh jadi tidak sampainya keinginan kita karena Allah menginginkan ridho. Bagaimana cintanya Qais kepada Laila, sampai-sampai Qais gila. Akhirnya Qais disebut dengan Laila Majnun, crazy, tergila-gila. Sampai satu saat dia ditanya, Qais, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kamu pilih mana? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Tapi cita-citanya tak tercapai. Akhirnya dia gila dan dia didoakan oleh ayahnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menulis kitab Muzakkirat ketika dia berada di kota Makkah jadi dosen. Di antaranya dia ceritakan, di antara orang yang sembuh karena berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais karena didoakan ayahnya. Karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, di antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki apa perempuan, mahram apa tidak? Enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir.
kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, fahuwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innal wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak solawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf.